Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini kita akan mengadakan sesi health talk. Kali ini berkaitan dengan mata. Mata adalah organ yang sangat sensitif. Infeksi kecil pun bisa berakibat fatal. Salah satunya konjungtivitis. Konjungtivitis adalah inflamasi jaringan konjungtiva yang dapat disebabkan oleh invasi mikroorganisme, reaksi hipersensitivitas, atau perubahan degeneratif di konjungtiva. Secara mudahnya, konjungtivitis ini dapat diartikan sebagai mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam, yaitu konjungtiva mata. Pada banyak kasus, konjungtivitis tidak menunjukkan gejala yang berbahaya dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan konjungtivitis? Berdasarkan penyebabnya, konjungtivitis dibagi menjadi konjungtivitis infeksi dan non-infeksi. Pada konjungtivitis infeksi, penyebab tersering adalah virus dan bakteri. Sedangkan pada kelompok non-infeksi disebabkan oleh alergi, reaksi toksik, dan inflamasi sekunder lainnya. Lalu, berdasarkan lamanya terjadi konjungtivitis, maka konjungtivitis juga dapat dikelompokkan berdasarkan waktu, yaitu akut dan kronik. Pada kondisi akut, gejala terjadi hingga 4 minggu, sedangkan pada konjungtivitis kronik, gejalanya lebih dari 4 minggu. Gejala klinis konjungtivitis dapat menyerupai penyakit mata lain, sehingga penting untuk membedakan konjungtivitis dengan penyakit lain yang berpotensi mengganggu penglihatan. Pada umumnya, gejala yang timbul seperti kemerahan, mata menjadi kemerahan karena pembuluh darah kecil yang terdapat pada konjungtiva mengalami peradangan. Lalu, bisa juga gejalanya mata berair. Produksi air mata akan lebih aktif akibat peradangan. Mata akan terasa perih dan gatal, serta tidak nyaman seolah ada benda asing di mata. Lalu adanya belekan, lalu bisa juga terjadi silau. Mata akan lebih sensitif terhadap cahaya. Lalu juga terjadi pembengkakan di sekitar mata. Untuk lebih lanjut mengetahui penyebabnya, virus, bakteri, atau lainnya, lebih baik Anda ke dokter jika Anda mengalami beberapa hal yang disebutkan di atas, agar tidak salah dalam penanganan. Lalu bagaimana tindakan pencegahan konjungtivitis? Mata merah atau konjungtivitis bisa dicegah dengan memerhatikan kebersihan untuk mengontrol penyebaran infeksi. Beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan misalnya seperti hindari menyentuh mata dengan tangan, cuci tangan sesering mungkin, dan tidak berbagi peralatan mandi dengan orang lain. Untuk wanita yang memiliki alergi, ada baiknya untuk menghindari penggunaan kosmetik pada mata, dan jika harus bawalah barang perawatan mata pribadi. Jika penyakit diderita anak-anak, mulailah melakukan perawatan yang tepat agar tidak menularkan infeksi pada orang lain. Lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencegah penyakit semakin bertambah parah. Lalu bagaimana perawatan dan pengobatan konjungtivitis? Biasanya dokter akan mendiagnosis penyakit konjungtivitis mata dengan menanyakan gejala yang dirasakan. Jika perlu, dokter mungkin mengambil sampel air mata atau cairan dari konjungtivitis untuk analisis lebih lanjut. Perawatan terhadap konjungtivitis mata tergantung pada penyebab penyakitnya. Misalnya konjungtivitis bakteri. Untuk infeksi bakteri, tentunya memerlukan antibiotik
merupakan metode paling tepat untuk merawatnya. Orang dewasa biasanya lebih suka obat tetes mata, namun anak-anak disarankan untuk menggunakan salep. Dengan menggunakan obat antibiotik, gejala mungkin akan mulai menghilang hanya dalam beberapa hari. Lalu, jika menderita konjungtivitis virus, umumnya belum ada pengobatan yang tersedia. Namun gejalanya mungkin akan menghilang dengan sendirinya dalam 7 hingga 10 hari. Selain itu, penanganan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kompres hangat atau kain yang dilembabkan dengan air hangat untuk membantu meredakan gejala. Lalu jika terjadi konjungtivitis alergi, di mana konjungtivitis yang disebabkan oleh alergen, dokter mungkin akan meresepkan antihistamin untuk menghentikan peradangan. Lalu ada beberapa mitos tentang konjungtivitis yang menyebar di masyarakat. Berikut faktanya. Ada yang mengatakan cegah penularan sakit mata dengan kacamata hitam. Ini mitos atau fakta? Jadi penggunaan kacamata hitam pada dasarnya tidak bisa diandalkan untuk mencegah penularan sakit mata konjungtivitis. Karena proses penularan sakit mata tidak melalui pandangan. Lalu ada yang mengatakan juga cara penularannya dapat melalui pandangan, sekalipun tanpa kontak atau sentuhan. Ini tentunya terjawab di fakta yang pertama, yaitu tidak melalui pandangan. Jadi faktanya untuk pernyataan pertama dan kedua, cara penularan penyakit mata yang benar dan sesuai fakta medis adalah sebagai berikut. Pertama, lewat sentuhan tangan. Jadi ketika orang sehat menyentuh mata tanpa mencuci tangan, virus yang menempel dapat berpindah. Penularan makin mudah terjadi ketika imunitas orang tersebut sedang menurun. Begitu juga dengan infeksi mata yang disebabkan karena bakteri. Sebagian besar, bakteri dapat bertahan hidup di permukaan antara 8 jam sampai beberapa hari. Sementara itu, virus bisa bertahan hingga 2 bulan lamanya. Lalu, jika terjadi batuk dan bersin, droplet yang keluar saat batuk atau bersin juga dapat menjadi media penularan sakit mata. Kemudian, jika terjadi kontak erat, yaitu sakit mata dapat menular melalui kontak erat dengan penderita. Yaitu contoh kontak erat yang dimaksud misalnya jabat tangan, pelukan, atau ciuman. Lalu lensa kontak. Jadi bakteri penyebab penyakit mata dapat tumbuh lewat lensa kontak jika Anda tidak sering membersihkannya. Jadi beberapa hal itu yang bisa menyebabkan penularan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, dan silakan melanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan di sesi tanya jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.